Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier 3 variabel untuk yang part pertama. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasi agar ketika ada video baru kalian tidak ketinggalan. Pada part pertama video kali ini, kita akan membahas materi prasyarat yang harus kalian kuasai untuk mempelajari SPLTV nanti. Materinya adalah mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV adalah suatu sistem persamaan yang terdiri dari dua atau lebih persamaan linier dua variabel. Bentuk umumnya dapat dituliskan sebagai berikut. A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2 dengan A, B, C adalah anggota bilangan real. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV ini kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama dengan cara substitusi, kemudian eliminasi, dan yang ketiga adalah cara campuran atau eliminasi substitusi. Untuk lebih jelasnya, di modul sudah diberikan beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Di sini saya mengambil satu soal yang akan kita bahas. Untuk soal yang lainnya nanti kalian bisa coba secara mandiri. Nah, soalnya carilah himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut. 2x min y sama dengan 0, 2x min 3y sama dengan negatif 8. Nah, kita akan coba selesaikan dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara substitusi. Dengan cara substitusi terlebih dahulu. Substitusi itu artinya menggantikan. Nah, ini misalnya 2x min y sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita tulis, ini ekuivalen dengan bentuk 2x itu sama dengan y. Nah, sekarang 2x sama dengan y ini kita substitusikan. Ini untuk persamaan yang pertama ya ini. Untuk yang pertama. Ini pertama dan ini kedua. Kita substitusikan 2x sama dengan y itu ke persamaan 2. Persamaan 2-nya 2x min 3y sama dengan negatif 8. Nah, ingat, di sini kita sudah memiliki tadi 2x itu sama dengan y. Jadi 2x sama dengan y itu kita substitusikan di sini. Jadi 2x-nya itu bisa kita ganti dengan y. Y min 3y itu sama dengan negatif 8. Y dikurangi 3y hasilnya negatif 2y sama dengan negatif 8. Berarti nilai y yang memenuhi adalah 4. Ini untuk nilai y-nya. Nah, setelah kita memperoleh nilai y ini kita substitusikan ke persamaan 1 tadi. Substitusikan y sama dengan 4 ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Ini misalnya saya menggunakan yang persamaan yang ini, yang 2x sama dengan y. Ini persamaan 1. Nah, ini 2x sama dengan y. Berarti 2x sama dengan y-nya sudah ada 4. Sehingga x sama dengan 2. Nah, jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 2.
Jadi himpunan penyelesaiannya untuk SPLDV 2x min Y sama dengan 0 dan 2x min 3Y sama dengan negatif 8 adalah 2,4. Ini X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Oke, sekarang masih dengan soal yang sama. Kita akan menyelesaikan SPLDV tadi, yaitu yang SPLDV 2x min Y sama dengan 0 dan 2x min 3Y sama dengan negatif 8. Kita selesaikan dengan cara atau metode eliminasi. Metode eliminasi itu artinya menghilangkan. Eliminasi itu artinya menghilangkan. Nah, di sini ada 2x min Y sama dengan 0, 2x min 3Y sama dengan negatif 8. Nah, mana yang harus kita hilangkan? Yang kita hilangkan itu adalah yang nilai koefisiennya itu sudah sama. Nah, di sini kebetulan koefisien yang sudah sama itu yaitu untuk koefisien miliknya variabel yang X, ya sama-sama 2. Nah, jadi kita akan eliminasi untuk yang variabel X. Dengan cara agar tereliminasi, dia harus dikurangi. 2x dikurangi 2x. X-nya ini sudah habis, tinggal yang negatif Y dikurangi min 3Y. Jadinya min Y plus 3Y. Hasilnya 2Y sama dengan 0 dikurangi negatif 8, hasilnya positif 8. Sehingga didapatkan nilai Y-nya sama dengan 4. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kita akan eliminasi untuk yang Y-nya. Ini tadi yang pertama, sekarang yang kedua. 2x min Y sama dengan 0. 2x min 3Y sama dengan negatif 8. Nah, agar koefisien Y itu sama, menjadi sama-sama 3, maka yang atas kita akan kalikan 3. Untuk yang persamaan yang kedua tetap kita kalikan 1. Sehingga diperoleh 6x min 3Y sama dengan 0. Kemudian yang bawah, yang persamaan kedua, tetap 2x min 3Y sama dengan negatif 8. Nah, sekarang agar Y-nya itu tereliminasi, agar habis, maka ini harus kita kurang juga. Karena min 3Y min 3Y menjadi min 3Y plus 3Y, ini Y-nya ternyata sudah tereliminasi. Nah, sehingga tinggal yang X-nya. 6x dikurangi 2x, hasilnya adalah 4x. 4x sama dengan 0 dikurangi min 8, berarti 0 plus 8 sama dengan positif 8, sehingga nilai x-nya adalah 2. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah 2,4. Sama dengan metode yang substitusi tadi. Nah, oke, untuk yang terakhir, sekarang kita akan menggunakan metode campuran. Metode campuran ini maksudnya adalah menggabungkan cara eliminasi dengan substitusi. Boleh menggunakan eliminasi dulu baru substitusi, atau sebaliknya menggunakan substitusi baru eliminasi juga boleh, tapi biasanya lebih mudah eliminasi dulu baru substitusi. Jadi, ketika sudah sampai yang di sini tadi, atau kita ulang, kita eliminasi dulu. 2x min Y sama dengan 0 dengan 2x min 3Y sama dengan negatif 8. Kita eliminasi yang sudah sama dulu, yaitu yang X dengan cara dikurangi. Nah, X-nya sudah tereliminasi. Tinggal yang Y-nya. Min Y min 3Y tadi nilainya 2Y sama dengan 0 min 8 positif 8.
sehingga didapatkan nilai Y-nya sama dengan 4. Nah, kemudian kita menggunakan cara satu lagi yang substitusi, yaitu dengan cara substitusi nilai Y sama dengan 4 ke salah satu persamaan. Misalnya, ini P1 ya, ini P2. Misalnya ke persamaan pertama. Kalian bisa juga menggunakan persamaan yang kedua, bebas menggunakan salah satu saja. Nah, ini saya pilih yang pertama, yaitu 2x min Y sama dengan 0. Nah, kita substitusikan Y-nya sama dengan 4, sehingga didapatkan 2x min 4 itu sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 4, sehingga didapatkan nilai x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya sama, yaitu 2,4. Nah, ini tadi adalah metode penyelesaian SPLDV. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan pada soal kontekstual. Di sini sudah ada soal, Ali membayar 15.000 untuk membeli 3 barang A dan 4 barang B. Di toko yang sama, Budi membayar 6.000 untuk membeli 1 barang A dan 2 barang B. Jika Dede membayar 18.000 untuk membeli 3 barang A dan X barang B, tentukan nilai X. Nah, jadi di sini kita harus menggunakan permisalahan untuk variabelnya. Variabelnya ini apa sih kalau di permasalahan ini? Variabelnya di sini adalah ini ya, barang A dan barang B. Jadi kita misalkan. Misal barang A kita misalkan sebagai A kecil, kemudian barang B kita misalkan B kecil. Nah, sekarang kita akan mengubah kalimat cerita ini, soal kontekstual ini, ke model matematika. Dari kalimat yang pertama, di sini membeli 3 barang A itu artinya ini model matematikanya. Membeli 3 barang A berarti 3 A kecil, 3A, dan berarti plus 4 barang B, 4 B kecil ini sama dengan dia membayar 15.000. Sama dengan 15.000. Kemudian di toko yang sama Budi membayar 6.000 untuk membeli 1 barang A, berarti 1A atau A kecil plus 2 barang B, 2B sama dengan membayar 6.000. Nah, sekarang kita harus mencari sebetulnya nilai A itu berapa, nilai B itu berapa. Kita cari dengan, kali ini saya menggunakan metode campuran. Dengan cara kita eliminasi salah satu, misalnya kita eliminasi yang B. Jadi yang atas kita kalikan 1, yang persamaan 2 kita kalikan 2. Didapatkan 3A plus 4B itu sama dengan 15.000. Yang persamaan 2 dikalikan 2 menjadi 2A plus 4B itu sama dengan 12.000. Kemudian agar tereliminasi B-nya kita kurangi. Nah, ini sudah tereliminasi B-nya, tinggal yang A. 3A dikurangi 2A hasilnya adalah A. Kemudian 15.000 ini dikurangi 12.000 hasilnya adalah 3.000. Jadi nilai A itu adalah 3.000. Nah, setelah ini kita substitusikan. Substitusi A sama dengan 3.000. Saya ambil yang persamaan 2.
Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Yaitu ke A plus 2B sama dengan 6.000. Nah, A-nya sudah ada, kita substitusikan. 3.000 plus 2B itu sama dengan 6.000. Sehingga didapatkan nilai 2B itu sama dengan 6.000 dikurangi 3.000, yaitu 3.000. Jadi, nilai B-nya adalah 1.500. Nah, kita sudah mempunyai nilai A itu sama dengan 3.000 dan nilai B sama dengan 1.500. Nah, sekarang pertanyaannya, DD itu membayar 18.000 untuk 3A dan XB itu sebesar 18.000. Nah, sekarang kita substitusikan. 3 kali A tadi nilainya 3.000 ditambah X kali B, B-nya 1.500, itu sama dengan 18.000. Nah, jadi di sini 9.000 plus 1.500X itu sama dengan 18.000. Sehingga didapatkan 1.500X itu sama dengan 18.000 dikurangi 9.000, yaitu 9.000. Sehingga nilai X-nya adalah 9.000 dibagi 1.500, yaitu kita dapatkan 6. Nah, jadi DD itu membeli sebanyak 6. DD membeli sebanyak 6 barang B. Nah, demikian penyelesaian dari soal kontekstual ini.